Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti tugas minggu depan 2 chapter bikin ya. CT19 sama CT20 ya. Masing-masing satu file ya. CT19 belum ada tugas nih. Ya. Kemudian materi hari ini adalah itu tentang pajak ya. Tentang akuntansi pajak. Ya, itu pajak. Kelihatan belum artinya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Kelihatan, Pak. Pak. Ya. Jadi accounting for income tax ya. Tujuan pembelajaran inilah pertama menjelaskan dasar-dasar terkait dengan akuntansi income tax ya, pajak penghasilan, bagaimana mencatatnya, accounting for, mencatat dari transaksi dan perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, mengidentifikasikan isu-isu tambahan terkait dengan akuntansi income tax ini. Yang tiga, itu menjelaskan, jadi sudah harus bisa menjelaskan nanti, ini kan learning objektifnya. Jadi kalau sudah dites saja nanti kalau habis kuliah ini, setelah baca chapter ini, bisa nggak sudah menjelaskan chapter 1 ini, menjelaskan kedua, menjelaskan accounting for loss carry backs and loss carry forward. Jadi kalau ada jadi kerugian perusahaan itu, apakah bisa di carry back kerugian itu bisa mengurangi pajak yang sudah dibayar atau mengurangi pajak di masa depan ya, rugi itu. Sudah jelaskan, jadi kita jelaskan nanti. Tapi setelah baca ini harus bisa mampu jelaskan itu. Lalu menjelaskan penyajian deferred income tax dalam financial statement. Pajak tangguhan, kalau di Indonesia pajak tangguhan ya. Jadi kalau sudah belum menjelaskan, baca lagi bukunya. Jangan baca PowerPoint, buku aja baca. PowerPoint dibaca kalau setelah baca buku. Ya. Itu bisa juga PowerPoint dibaca pertama, habis itu baca buku. Jadi kalau mendengar PowerPoint aja, tulisan saudara ya. Apakah sudah ingin jadi mahasiswa yang masih ilmu atau enggak ya. Kalau enggak ingin mahasiswa yang masih ilmu ya, hanya sekedar nilai, usah dibaca buku ya. Cukup PowerPoint-nya dibaca. Tapi kalau ingin mahasiswa yang masih ilmu, tidak hanya nilai ya, ilmunya bacalah buku ya. Baca buku. Buku tidak hanya 1, 2, 3 buku. Itu sama seperti saya kuliah dulu. Saya kuliah juga sama, saya baca buku. Baca buku langsung habis kuliah ini langsung baca buku. Saya rapin catatan saya. Catatan saya itu ada 2. Menggabungkan catatan dosen sama ringkasan buku. Ya. Nanti seujian saya nggak baca buku lagi itu. Catatan saya baca. Buku langsung sempat. Buku dibaca pada saat belajar harian. Kalau ujian nggak lagi. Itu ya. Chapter 19 ada 4 topik ya. Pertama, fundamental accounting for income tax ya. Soal isu ya. Accounting for net operating loss seperti tadi itu, apakah bisa carry back, carry forward, atau penyajian. Ada 4 ini. Yang pertama kita lihat accounting for income tax ya. Jadi perusahaan harus membukukan income, mendokumentasikan ya, income tax return ya. Pegadaian itu dikembangkan dalam Appropriate Tax Authority. Ya. Jadi accounting for income itu biasa kan kalau saudara belajar pajak ya, jadi pajak itu sekarang kan kemarin itu pajak sudah dihitung ya. Pajak sudah sekarang tanggal 12 atau 14 2 minggu ya. 2 minggu dari akhir Maret ya. Itu
ada penentuan berapa jumlah kena pajak bagi perusahaan, ada SPT dari dari pihak pajak. Tentu saja beban pajak yang dikenakan perusahaan itu pasti berbeda dari beban pajak, tagihan pajak, SPT surat pembunuhan pajak itu hutang itu pasti juga beda dengan beban pajak oleh perusahaan yang masuk dalam laporan keuangan di tahun 2020 ya, pasti beda. Perbedaan itu wajar ya, wajar. Kenapa? Karena basic perhitungan laporan keuangan perusahaan yang dihitung oleh pihak pajak ya, sama laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu beda. Jadi laporan keuangan yang disusun perusahaan berdasarkan secara akuntansi, sedangkan kalau laporan keuangan untuk tujuan pajak itu berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Ya. Jadi nanti ada istilahnya berbeda income tax expense, beban pajak yang dihitung oleh perusahaan ya. Kemudian dengan income tax payable. Income tax payable itulah pajak terhutang yang ditagihkan oleh perusahaan kepada perusahaan ya. Itu sesuai dengan ketentuan undang pajak. Ini kan sesuai ketentuan kalau di IFRS atau ketentuan di SAK ya, setelah akuntansi yang berlaku. Ya. Nah ini perbedaannya pasti jadi perbedaan antara financial statement yang dihitung oleh berdasarkan standar akuntansi dengan tax return. Ya. Tax return itulah ini laporan keuangan ini tax return sesuai dengan dibuat oleh pihak pajak ya. Dan itu perbedaanlah pre-tax financial income, laba kena pajak, laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajak yang dibuat oleh perusahaan sama taxable income, laba kena pajak yang dibuat oleh pihak pajak. Jadi kalau ini berdasarkan IFRS dengan tax code tu undang-undang pajak. Dan sehingga berbeda juga income tax expense yang dibuat oleh perusahaan dengan income tax payable yang ditagihkan ke perusahaan yang terhutang. Beda juga. Ini contoh ya. Contoh misalnya LCIN melaporkan pendapatan 130 ya. 130.000 yang spend 60.000 ya. Setiap masing-masing 3 tahun pertama operasi. Jadi 3 tahun pertama diasumsikan sama ya. 130.000 revenue 60.000 beban. Kemudian untuk tujuan pajak ya, Chelsea ini telah melaporkan beban yang sama setiap tahun ya, untuk tujuan tax authority setiap tahun. Dan Chelsea juga melaporkan taxable revenue yang kena pajak, bisa kena pajak itu 2019 100.000, tahun 2020 10.000, tahun 2001 140.000 ya, 10.000. Nah, bagaimana dampak perbedaan pelaporan itu untuk IFRS sama pajak ya, pajak. Ini contohnya misalnya untuk IFRS kan sama pendapatan revenue sama. Ini laba sebelum pajak, laba kena pajak atau laba sebelum pajak ya. Kemudian beban pajak 40% dari laba kena pajak, 8.000 sama. Nah untuk tax supporting kan, ini kan berdasarkan secara akuntansi. Nah, untuk pajak berdasarkan undang pajak, ini menyusun laporan keuangan berdasarkan undang pajak. Undang pajak itu revenue-nya beda-beda ya, ada 100.000, 160, 90, 390. Bebannya juga sama. Ya, tersebut income-nya laba yang bisa kena pajak ya, untuk 40.000, 90.000, 80.000, 210.000. Kan beda nih. Kalau tadi kan pre-tax financial income dibuat di perusahaan sama. Jadi kalau tersebut income ya, untuk tujuan pajak beda.
Sehingga laba kena pajaknya, income tax payable, ya, ini kan dia bukan pajak, kalau perusahaan bukan pajak, itu 40% dari 40.000, 16.000. Tadi 24.000 kan. Kalau yang 2020, 40% dari 90, itu 36.000. Ya. Jadi 2021, 40% dari 80.000, 32.000. Dan untuk tahun 2000, totalnya totalkan. Jadi total taxable income itu 210. Kemudian income tax payable ditotalkan nih setiap tahun itu yang bertujuan pajak itu 84.000. Jadi artinya apa? Artinya secara total tidak ada perbedaan selama 3 tahun. Mungkin ada perbedaan yang bisa di apa di adjust secara otomatis, ya, otomatis itu selama 3 tahun ya. Sehingga selama 3 tahun itu total laba kena pajak sama 210. Dan laba kena pajak beban pajaknya dia berdasarkan perusahaan sama pajak itu sama 84.000. Jadi ini perbedaan karena masalah waktu aja. Mungkin contoh di revenue ya. Revenue itu pajak ayat 2010, 2019 pajak mengakui 100.000, ada 30.000 yang nggak diakui, tapi ke tahun depan ya. Jadi 30 tambah 20, 150.000. Ya. Kemudian 2021 pajak ngakui 140, ada 10.000 yang diakui. Dengan 10.000 itu 130 kan, 130. Jadi ini 100 ya, 100, 30.000 diakui, tapi di 2020, tapi 20 diakui, sisa 10.000 lagi diakui di tahun 2021, di 140. Itu maksudnya. Ada perbedaan 30.000 revenue itu diakui tahun 2020 dan 2021. 2020 diakui 20.000, 2021 diakui 10.000. Ya 2020 itu bedanya 20.000, dan 2021 beda 10.000. Tapi expense sama, tetap sama. Jadi setelah total revenue itu sama 390.000. Ini masalah waktu pengakuan, timing aja. Perbedaan seperti itu. Ini kita bandingkan ya, kenapa tadi perbedaan itu? Income tax expense dengan income tax payable. Tadi itu perbedaan beban, tadi kan perbedaan revenue. Berapa juga perbedaan pada pajak. Pajaknya 18.000 ini yang dari sisi perusahaan, pajaknya 16.000. Jadi berbeda 12.000. 12.000 itu jadi kelebihan beban pajak dan oleh perusahaan dibandingkan pihak pajak. Ya. Ya, kelebihan itu akan mengurangi beban pajak di tahun 2020 dan 2021. Mengurangi berapa? Itu 8.000 dan 4.000. 8.000 ini sama dengan perbedaan 20.000 dikali 40% kan 8.000. Ya. Jadi itu. Jadi setelah di adjust di perbedaan 2.000 pajak itu lebih, maka tahun depan itu perusahaan akan dapat pengurangan pajak. Ya. Pajak. Jadi pajaknya 8.000. Ya. Dan 21 4.000 itu maksudnya. Itu ya, jadi pajak 2020 yang diakui perusahaan 28.000 itu 36 kurang 8.000. 2021 harus 28, perusahaan nggak ngitung, tapi pajak 32 kurang 4.000. Kurang 4.000 itu akibat dari just dari 12.000 yang awal 2019 yang lebih itu. Sehingga pelaporan diperlukan. Jadi apakah bagaimana perbedaan itu, adakah perbedaan laporan keuangan? Ada. Laporannya tahun pertama ya,
Ada ya. Pertama bukan deferred liability. Kenapa deferred liability? Karena perusahaan itu mengakui beban pajak lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Sedangkan yang dibayarkan cuma 16.000, jadi dia kurang bayar sebenarnya, ya, kurang bayar itu bukan deferred liability, seolah kurang bayar, seolah ya, dia kurang bayar 12.000, ya. 12.000. Itu yang pertama ya. Nah, kurang bayar 12.000 itu nanti akan jadi kelebihan bayar tahun 2020 ya. Ya 28.000 bayar 36. Ya beban pajak 28.000 tahun 21 baru 32. Nah, kelebihan bayar itu merupakan apa pengurangan pajak apa eh, apa kan pajak harus 36 kan kurang. Terkait dengan kelebihan pajak yang tahun 2019 2012 ini di di apa di debit ya. Kalau ini kan di kredit nih, lebih di kredit naik ya. Debit 88.000 dan debit 4.000 2021. Kemudian untuk pelaporan tahun 2019 ya, pelaporan seperti ini. Jadi kalau laporan neraca ya, kita cantumkan di liability itu deferred tax liability ya. Liability berapa? 12.000 ini, 12.000 ya, 12.000 ini. Kemudian ada income tax payable. Income tax payable itu utang pajak penghasilan ke pihak pajak. Berapa? Itu 16.000 kan, utang 16.000. SPT 16.000 ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini kalau lihat laporan keuangan di emiten ini namanya utang pajak tanggungan 12.000, utang pajak kini 16.000. Utang pajak kini itu yang sesuai dengan SPT. Utang pajak tanggungan itu perbedaan antara utang pajak perusahaan dengan pihak pajak ya. Kain tu ambil kain. Kamu bisa kain. Dan income statementnya nanti di income statement itu ada income tax expense. Berapa? Expense yang dihitung oleh perusahaan ini bukan income expense yang 36, 16 tapi 28. Jadi perusahaan itu 28 income pajak penghasilan. Ya. Bukan 16 ini ya. Meskipun SPT 16 ya. Maka itulah karena tetap 28.000 maka muncul deferred tax 12.000. Jadi future tax payable dan deductible amount. Jadi future tax payable itu terkait dengan apa? Kenaikan tagihan pajak di tahun depan karena tahun sekarang lebih kecil kan. Itu future tax payable. Kalau future deductible amount itu pajak yang dikenakan oleh pajak itu ke depan itu makin kurang karena sekarang lebih besar pada beban pajak dari perusahaan. Jadi terbalik kalau future taxable amount itu menimbulkan deferred tax liability di mana beban pajak dari perusahaan lebih tinggi pada SPT-nya, pajak tanggungan, sehingga menimbulkan future taxable amount, di mana pajak penghasilan tahun depan ditagihkan oleh pihak pajak akan lebih besar pada sebelumnya. Jadi perbedaan itu karena temporary ya. Perbedaan temporary antara perhitungan basis pajak dengan basis yang dilakukan oleh perusahaan. Itu bukan taxable amount atau deductible amount di masa depan.
Jadi misalnya ya, dalam situasi Chelsea ya, hanya menjadi perbedaan antara pajak berdasarkan buku ya, dan pajak berdasarkan pihak pajak ya, yang aset dan liability yang berhubungan dengan hutang dagang, sehingga menimbulkan kenaikan dari pendapatan dapur oleh pihak perusahaan. Dan pajak itu kan case basis, dia tidak mengakui ada penjualan kredit, ini pinjam tunai, sehingga dalam case basis tidak ada piutang ya, ada piutang. Dalam accrual basis ada piutang. Jadi menyebabkan pendapatan dapur perusahaan lebih tinggi pada pendapatan dapur oleh pihak pajak. Nah, Chelsea melaporkan piutang 30.000 di dalam laporan keuangan Desember 2019. Pajak kan tidak mengakui, karena pajak itu mengakui hanya penjualan tunai aja. Jadi di Chelsea itu seperti tadi ini ya, ini ya, ini revenue ya, revenue 130 kan, tapi di Chelsea, tapi pajak 100.000. Dia ada penjualan kredit 30.000 yang diakui di Chelsea. Pajak nggak ngakui, itu menyebabkan perbedaan itu. Ya. Ini ya. Jadi dalam laporan keuangan Chelsea itu ada piutang dagang 30.000. Di pajak nggak ngakui itu. Nah, piutang dagang yang ke 30.000 menyebabkan pendapatan naik 30.000 dibandingkan yang diakui oleh pihak pajak. Sehingga ada di reversal, akan dibalik lagi. Ini karena perbedaan temporary ya. 30.000 yang lebih revenue diakui pihak perusahaan ini nanti tahun 2020 revenue akan berkurang ya. Akan reverse lagi tahun 2020 2021 ya. Itu. Jadi tahun 2020 nanti pihak pajaknya akan mengurangi turun pajaknya atau menaikkan revenue 20.000, 21 naik dari 10.000. Jadi seperti ini ya. Ini bukan vertical liability. Jika ini bukan vertical liability, kenapa? Karena pada saat pertama kali terjadi perbedaan itu, di mana karena pendapatan lebih tinggi ya, sebesar 30.000 dengan pihak pajak, maka beban pajak dan perusahaan lebih tinggi pada tagihan pajak dari pihak pajak. SPT lah, SPT. Jadi ini. Jadi income tax expense 8.000, dia ke perusahaan di pajak 16.000, di perannya 12.000. 12.000 nanti di reverse, kan 12.000 itu menimbulkan vertical liability. Lagi di reverse, 2020 8.000, 2021 4.000. Sehingga beban pajaknya tahun 2019 beban pajak 8.000 ya. 2020 8.000, tahun 2021 8.000 ya, itu. Ini perbedaannya ini 2.000 8.000 ya. Nah, disebabkan perbedaan ini di tahun pertama operasi Chelsea ya, maka tidak ada deferred tax liability di awal tahun ya. Maka Chelsea itu akan menghitung income tax expense 2019 yang berikut ya. Jadi deferred tax liability akhir tahun 2019 adalah 12.000 ya. Jadi deferred tax liability awal 2019 adalah 0. Deferred tax liability expense tahun 2019
itulah 12.000. Dan time expand 2019 capable lah 16.000. Sehingga time expand lah 4.000. Nah, kemudian jurnal dibuat oleh CELSA ini, jurnal perbedaan ini sudah dihitung sebelumnya. Jurnal dibuat tahun 2019 karena terjadi perbedaan pertama kali. Kemudian CELSA itu time expand itu lebih tinggi pada pajak dari tagih dari SPT. Maka income tax expand 4.000 ini yang diakui oleh perusahaan. Dan income tax payable berarti 16.000 kan. Nah, selisih ini yang menemukan deferred tax liability. Artinya yang ditagihkan lebih rendah pada yang diakui bebannya. Sehingga ada kewajiban pajak perusahaan kepada pihak pajak seolah demikian. Nah, tahun 2020 karena ini reversal di program pajak 2019, maka deferred tax liability yang didebet ini kan terkait dengan reversal di 12.000. Berarti income tax payable 36.000 ini. Pajak itu, padahal beban pajak dari perusahaan 4.000. Maka ini sebagai reversal deferred tax liability. Ini bukan deferred tax liability, bukan deferred tax aset ya, tapi deferred tax liability karena terkait dengan perbedaan 2019. Ya. Kalau 2021 tingkat expand diakui 8.000, tapi pihak pajak bagi 32.000. Jelas selisih 4.000 ini merupakan pengurangan dari deferred tax liability. Di ayat untuk mencatat income tax di akhir tahun 2021 ya, itu mengurangi deferred tax liability sebesar 4.000. Jadi deferred tax liability account di tahun 2001 akan nol saldonya. Pertama saat terjadi pertama kali ya, kan 28.000 itu. Apa 12.000 di kredit ya. Nah, deferred tax liability pertama kali nambahkan di kredit. Dan tahun 2020 di reversal 4.000. Itu 8.000, berarti nol saldonya. Saldo kan nol. Nah, nanti di laporan keuangan ya, keuangan. Nanti akan muncul income tax payable ya, 16.000 tahun 2019. Dan di deferred tax liability 12.000. Pajak tangguhan yang 12.000. Kalau pajak kini sesuai dengan SPT. Pajak tangguhan sesuai dengan perbedaan. Ini 12.000 perbedaan deferred tax liability perlu berkurang 1.0. Jadi kita bisa lihat income before income tax yang di laporan laba rugi perusahaan tetap mengakui beban 2.000. Bukan beban itu diakui sebesar SPT ini, enggak. Maka itu menunjukkan deferred tax liability karena dia tidak mengadjust beban pajaknya. Karena ini kan perbedaan temporary. Ya, temporary. Nah, itu kita lihat lagi dengan income ya 2019, 2020, 2021. Dia ada income tax expense-nya tetap diakui berapa ribu ya. Nah, untuk jadi kalau saya nanti penyajian seperti ini ya. Pertama income before income tax 7.000 ini different. Income tax expense-nya itu utang pajak kini 16.000 sama dengan utang pajak tangguhan 12.000 itu total sama 4.000 ada beban pajak ini. Ya, 4.000 itu bisa breakdown utang pajak dari SPT 16.000 sama yang tangguhan 12.000. Ya. 4.000 ini penyajian di laba rugi. Lalu contoh berikutnya ya, bisa Starfleet Corporation memiliki perbedaan temporary, ini masih temporary ya. Pada akhir tahun 2018. Di mana perbedaan ini akan di reverse dan menyebabkan tersebut amount-nya
tahun 2019 jadi 55.000. 19 ya. Dan tahun 2020 60.000. Di 2021. Dari sini kita bisa lihat berapa perbedaannya, tinggal tambahkan aja nih. 19 tambahkan aja nih. Ini total perbedaan di 2018 itu 55.000 tambah 60.000 tambah 30.000. Di soal nggak dikasih tahu berapa total perbedaan 2018. Kemudian di difference ini ketahuan dijumlahkannya. Ya. Dan setelah pre-tax financial income untuk 2018 adalah 400.000. Di pre-tax financial income ya. SPT dari pihak pajak 400.000. Ya. Ini pre-tax laba sebelum pajak 10.000. Ya. Dan dari pajak 20% setiap tahun sama. Ini tidak ada deferred tax pada awal tahun 2018. Jadi ini terjadi pertama kali ya. Jadi hitung taxable income dan income taxable untuk 2018. Jadi kan ada jurnal untuk mencatat perbedaan tersebut ya. Tahu ke dalam bentuk income tax expense, deferred income tax dan income tax payable 2018. Jadi gini ya. Jadi hitung taxable income ini seperti ini. Ini initial income diakui berapa? 100.000 ya. Ini laba pajak 100.000. Kemudian temporal difference-nya itu kan di reverse 2016 55.000. 60 2016 60.000. Diterima berarti ditambahkannya. Nah, kenapa semakin mengurang? Kenapa semakin mengurang? Ya. Harus tadi sudah terus mengurang. Kan penjelasan di sini. Penjelasan di sini lah. Kenapa sedikit mengurang ya? Mengurangnya artinya apa? Artinya kan terjadi financial income ya itu lebih tinggi pada income di boleh pajak. Itu penjelasan di sini nih. Ya. Nih. Kalau berlepas sudah menyebutkan taxable amount. Nah, taxable amount itu taxable amount itu apa artinya? Nah, ini istilah taxable amount ya. Nih. Okay, taxable amount. Taxable amount itu artinya perusahaan itu mengakui berpajak lebih dari apa? Lebih dari itu. Dari berpajak diakui oleh pihak pajak ya, pajak. Lebih. Ini bukan tax liability. Kalau taxable di sini ya, bagi kita ini. Taxable amount di sini, kalau seandainya berarti kan perusahaan itu lebih, dia 400.000 mengakui pajak, ya, laba kena pajak, laba kena 400.000, berarti dia pajak di bawah itu kan, berarti masih kurang, jadi ini sebagai faktor pengurang, ini sebagai faktor pengurang, maka dikurangi, ya bang pajak, laba kena pajak 200.000 kan dia taxable amount, ya, kecuali deductible amount menambah ini mengurang, ya. Tinggal taxable income dari pihak pajak 210 ya. 210 itu yang merah itu yang tidak soal harus kita cari. Itu taxnya 30%, jadi income tax 63.000. Jadi usaha itu mengakui beban pajak berapa? 30% dikali 400.000. Dapatnya berapa itu? Itu tidak diketahui di soal ya. Jadi kita ngitung tax rate 30%. Misalnya income 400.000 kali 30% 4.000 berapa? Jadi 3 kali 4 120.000 ya. Ini jadi maka income tax payable 63.000. Income tax payable. Kemudian deferred tax liability adalah liability selisihnya ya. Selisih 190 ini. 190 dikali dengan pajak 30%. Nah, dapatnya ini kan 500 tambah 18 tambah 20.000. Dapat 57.000. Nah, sisanya lah income tax payable 120.000. 20.000 sebenarnya 30% dari 400.000. Jadi itu dalam jurnalnya ya.
Pertanyaan sampai di sini. Belum, Aku Pak. nggak ada ya. Dan selama tahun 2019, Cunningham ini memperkirakan warranty cost terkait dengan penjualan microwave itu 500.000. Ya. Kemudian dibayar 2 tahun ke depan ya, bukan dibayar 2 tahun ke depan. Itu di jam buku 2019, Cunningham melaporkan warranty expense dan estimasi liability atau warranty 500.000. Ya, 500.000 itulah utang warrantinya, estimasinya yang belum akan dikomplain oleh pelanggan. Untuk bidang pajak, warranty tax deduction is not allowed until paid. Jadi kalau deduction, jadi kan mengurangi, tidak sama taxable. Ya. Jadi sehingga peran pajak oleh pihak pajak itu lebih tinggi pada SPT itu lebih tinggi pada beban pajak dari perusahaan. Ya. Jadi kalau estimate liability itu kalau yang buku kan ada utang warranty. Kalau di pihak pajak kan nggak diakui utang warranty. Kalau di pajak kenapa beban pajak perusahaan terlalu rendah? Karena dia mengakui ada beban warranty. Pajak nggak ngakui. Kalau menimbulkan deductible amount di masa depan. Ya. Jadi 500.000 ini nanti diakui kapan? Diakui saat terjadinya oleh pihak pajak. 2020, 2050 saat terjadi. Kemudian 2021, 2020. Ya. Jadi kan ada case basis itu ya. Case basis. Sehingga karena di tahun 2019 terjadi perbedaan pertama kali ya, di mana beban pajak dari perusahaan itu lebih kecil pada SPT sehingga menemukan deferred aset. Aset itu di mana beban pajak perusahaan itu karena lebih rendah, sedangkan dia dikenakan pajak lebih tinggi sehingga menemukan seolah ada tagihan kepada pihak pajak deferred aset. Padahal itu enggak, seolah aja. Jadi deferred aset itulah menyajikan kenaikan dalam pajak refundable to serve di masa depan. Di tahun depan, sebagai hasil dari deductible temporary different existing pada akhir tahun berjalan. Contoh sebagai berikut ya. Contohnya ya, misalnya Han Company memiliki revenue 900.000. Ya. Itu untuk 2 tahun tuh, 2019 2020. Dia juga memiliki beban operasi 400.000. Itu masing-masing tahun itu. Dengan tambahan perusahaan ini mengakui rugi yang terkait dengan liability 50.000. Dalam itu 7 laporan keuangan yang disusun berdasarkan terakutansi berlaku. Disebabkan jadi pending litigation. Han tidak bisa mengurangi jumlah ini untuk dia pajak sampai dia dibayar utangnya ya. Jadi yang diperkirakan di 2020 ya. Di 2020 dia akan melunasi klaim dari pelanggan itu ya. Sesuai perintah pelanggan. Jadi buat tahun depan kalau diklaim berarti tidak ada beban lagi. Cuman utang itu di debit kreditnya cash. Usah diklaim. Utang warranty liability, debit kreditnya cash, bukan warranty expense. Itu warranty expense sudah kiri tahun sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi deductible amount itu akan terjadi tahun 2020 ya. Pada saat Han itu menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayarannya ya. Yang menyebabkan taxable income untuk tahun tersebut akan lebih rendah pada pre-tax information. Jadi berdasarkan informasi laba kena pajak disusun oleh pihak perusahaan. Jadi taxable income tahun depan akan lebih
rendah. Ya, rendah. Kenapa kena pajak lebih rendah dari tahun depan. Ya. Karena sudah ngakui sekarang ini kan. Ini contoh seperti ini ya. Contohnya misalnya tujuan laporan IFRS ya, dari seluruh perusahaan, revenue 900.000, 2019, 2020 dan 19.000. Dan beban operasi 400.000, 400.000. Mitigation loss 50.000. Ya. Dan pre-tax financial income 50. Ya. 500. Income tax expense 140.000 sama 200.000 ke 2020. Keuntungan pajak ya, revenue 900 sama dengan 900 ya. Expense operasinya 400 ya. Kalau mitigation loss itu nggak diakui di tahun 2019, tapi saat terjadinya. Terjadi tahun 2020. Ingat taxable income di pihak pajak itu tahun pertama 500.000, tahun kedua 450. Terbalik dengan perusahaan kan, perusahaan itu pertama itu 450, pajak 500, belum nggak ngakui beban mitigation itu. Kali 40%, maka pajak SPT perusahaan 2019 200, kalau sama perusahaan ngakui beban pajak 140.000. SPT 2020 140 berkurang, kalau perusahaan 200.000 naik ya. Gitu. Dan tidak ada beban verifikasi tahun 2020 yang sudah diakui di tahun 2019. Jadi bukan di aset ya. Jadi Han mencatat di aset 20.000 ya. Ibu ini sesi antara 100.000 dengan 110.000. Di aset seolah apa? Seolah perusahaan itu membayar pajak lebih tinggi daripada yang seharusnya, yang dia ada berpiutang dengan pihak pajak. Jadi bukan di aset itu. Jadi Han mencatat di tax aset 20.000 di akhir tahun 2019, sebabkan different itu menjadikan teks yang dikurangi di tahun depan sebagai hasil dari deductible temporary different yang akan terjadi tahun akhir tahun 2019. Jadi di aset 20.000 tadi ini akan di reversing di tahun 2020. Jadi 2019 di aset kan 20.000. Jadi selisihnya itu 50.000. Jadi 40% dapat 20.000. Kemudian Han juga mencatat di aset dengan menyiapkan schedule yang juga dikasih future deductible amount dan deductible temporary different. Jadi sehingga dia melakukan future years itu nanti pasti akan kurang 50.000 ya. Karena pajak itu mengakui beban mitigasi tahun depan, karena perusahaan mengakui tahun sekarang. Jadi tahun depan itu akan bukan future years di mana dia terjadi pengurangan beban. Jadi hasil akan di 2019 20.000. Ini asumsi 2019 kan tahun pertama operasi sehingga income tax payable 20.000 dicatat sebagai income tax expense. Dengan seperti ini income tax expense 140.000. Ya. Ini berarti aset 20.000, income tax payable 200.000. Ini tahun 2019. Ya. Ini bukan di vertik aset. Bukan di vertik liability karena ini baru pertama kali dia. Lalu 2020 dia tercatat income tax expense 200.000, vertik aset 20.000, income tax payable 140.000. Dia mengakui expense tetap sesuai dengan catatan dia. Cuma nanti di vertik asetnya akan dikurangi. Status payable-nya 140.000 sesuai dengan target pajak. Jadi bisa kita lihat perbedaan di tahun 2019, 2020 terhadap di vertik aset. Ini perbedaan itu sehingga di income tax payable 20.000 ya, 100.000. Kalau di perusahaan itu laba kena pajaknya 150.000 ya. Maka ada di vertik aset ada 20.000.
Tahun 2020 income tax payable 190. Jadi deferred asetnya 0 karena sudah dikurangi di kredit deferred asset 20.000. Ini 0. Dan penyajian 2019 itu beda sama tadi ya. Tadi itu kan kalau ini jadi income tax expense tetap 80.000 kira perusahaan ya. Di mana terjadi hutang pajak kini ya. Secara SPK 100.000 dua dikurangi dengan deferred aset 20.000 dapat 140.000 ya. Sehingga income 270.000. Ajudan untuk mencatat income tax akhir tahun 2020 itu akan mengurangi deferred asset seperti ini ya. Jadi deferred asset berkurang jurnal ini. Nah ini ya, deferred asset berkurang halaman slide 31 ini. Okay. Ini contoh berikutnya ya. Misal Columbia Corporation ini memiliki satu perbedaan temporary yang kita tahun 2018 yang akan di-reverse yang menyebabkan deductible amount. Jadi kalau deductible amount menyebabkan apa? Kasih deferred asset tu. Yang 60.000 2019, 2020 65.000, 2021 40.000. Di Columbia Patent Financial Income inilah 2018 200.000. Dan tax rate 38% dari all years ya, all years. Ini sama, belum ada perubahan dari pajak. Ya. Jadi dia Columbia Patent Financial Income 2018 200.000 dan TSE 30% untuk semua tahun jadi. Dia diminta apa? Diminta hitung taxable income tax payable 2018. Sajikan jurnal untuk mencatat income tax expense, deferred income tax dan income tax payable. Jadi financial income itu berapa sih? Itu 200.000 kan? 2019 100.000 ya. Itu diferennya kan 50.000, 65.000, 40.000. Kenapa dikurang ini? Karena kan deductible amount ya. Sehingga ini pasti dikurangi ya. Karena kalau deductible amount itu bukan deferred asset di mana financial income FLS lebih tinggi pada taxable income. Berarti akan dikurangi 60.000 tambah 65.000 tambah 40.000 dapatnya 75.000. Sehingga taxable income itu di pihak pajak 35.000. 95 itu di reversal taxable income itu 2019 50.000, 2020 55.000, 2021 40.000. Jadi perbedaan 155 di reversal 2019 50.000 itu ini dan seterusnya. Sehingga kalau pajak 34%, yang pertama itu bukan pajak SPT apa 110.000 kan. 7.000 nanti untuk tahun 2019 akan terjadi pengurangan beban pajak. Ya. Beban pajak ada oleh perusahaan ini. Ya. Jadi perhatikan ya, di tahun pertama itu income tax payable-nya berapa? Income tax payable-nya 110.000 ini. Kemudian di berapa 155 kan? 5 deferred asetnya 52.700 ya. Ini deferred asetnya. Kalau perbedaan laba kena pajak 155, tapi perbedaan income tax-nya dengan beban pajak dapatnya 52.700. Sehingga pajak pajak yang dihitung oleh beban pajak itu 34% dari 200.000. Dapatnya 64.000. 34 dari 200.000 dapat 64.000. Ya. Bagaimana kalau jadi deferred asset non-recognition? Ya. Jadi perusahaan harus mengurangi deferred asset jika
dia kemungkinan akan probably kemungkinan tidak akan direalisasi, ya, atau tidak semua diversity aset itu akan direalisasi, ya. Ini karena mungkin ada perbedaan dari pajak, ya. Di problem ini maksudnya level of likelihood. This is likely more than 50%, 50%. 50% di atas itu. Contoh seperti ini, gitu. Misalnya Kolawe itu memiliki diverted asset, ya, dengan saldo 150.000, ya. Saldo 150.000. Akhir tahun 2018. Itu ada di reverse tahun berikutnya kan. Seperti aset. Jadi itu muncul karena deductible, ya. Jadi perusahaan itu beban pajak DQ lebih kecil pada beban pajak yang SPT, ya. Begitu aset itu apa? Pajak DQ, pajak DQ perusahaan itu lah, ya, lebih kecil pada SPT-nya. Jadi coba diferennya lah akan menaikkan kumulatif amount 600.000, ya. Taxable income 2019 adalah 850. Tax rate adalah 40%. Jadi minta asumsi probably 30.000 dari diverted asset itu tidak akan di-realize. Sehingga jurnal 2019 untuk mengakui kemungkinan ini. Tadi kan di-realize semua nih. Kalau ini kan ada semua. Nah, ini dari semua sampai 21. Dia ada tidak direalisasikan, ya. Itu sebesar berapa? 30.000. Ini contoh ini, ya. Misal penghasilan income-nya 325, ya. Ini. Kemudian temporary different, ya. Tahun 2018 375. 2019 105. 2020 500, ya. 500. Jadi kalau 375 tambah 105 berapa nih? 500 kan, 500. Ya. Jadi ada perbedaan ini nanti perubahan 2018, 2019, 2020 di itu. 2020 ini di apa? Di reverse, ya, reversal. Atau taxable income-nya 375. Karena taxable income sini artinya laba yang dihitung oleh pajak itu lebih tinggi pada laba itu perusahaan. Jadi menambah, ya. Ini juga. Jadi sehingga income tax-nya 40% dari 375 itu ya 150.000. Dan yang yang 2019 itu 140.000. Kemudian 2020 itu 200.000. Income tax dari pihak pajak itu, ya. Nah, jurnal kita buat kalau tahun income tax payable-nya daripada aplikasi berapa? 50.000 yang ini. Daripada aset pertama kali muncul, ya. Jadi income tax spend berapa? Itu di pertama ini 2019 kan 340 itu di income tax payable. Tax payable 340, ya. Dan dianya mengakui 75 kan, 75 kali 40% berapa? Dapat 90. Dan 40% dari 125.000 dapat 50.000, ya. Jadi 30% kali 125 dapat 50.000. Itu dapat aset. Di tahun berikutnya dari jumlah ini ada yang tidak itu diperkirakan realisasi 30.000. Maka income tax spend dari aset itu aset dikurangi, ya. Tax spend dikurangi. Jadi dari perbedaan yang 105.000 kalau dikali pajak berapa itu, ya, bedanya berapa?
berapa persen, kan 50.000 bedanya kan, 50.000 beda itu 30.000 teatralisasi, maka dikurangi income tax expense-nya, dikurangi income tax expense ditambah ya 30.000, kalau THC dikurangi 30.000 ya. Isu utama lain ya terkait dengan ini. Jadi formula untuk menghitung income tax expense ya, itu dapat income tax payable atau refundable ya, tambah dikurang dengan perubahan dalam deferred income tax, dapat total income tax expense atau benefit ya, total income tax expense atau benefit. Jadi maksud gini, jadi kita hitung total income tax itu sama dengan income tax payable. Income tax payable itu berasal dari SPT ya, SPT atau refundable, itu sering penambah. Ada SPT itu refundable nambah, kemudian dia bertambah atau berkurang kalau tidak berubah dari income tax ya. Gitu. Jadi jika laporan income statement itu atau sebenarnya statement di mana perusahaan harus mendisclose komponen signifikan dari income tax expense attributable to continuing operation. Nah berikut ini misalnya, berikut ini diberikan informasi yang given ya, terkait dengan Chelsea Inc. Ya. Chelsea ini melaporkan income statement seperti ini di tahun 2019, revenue 130, expense 60.000, jadi income tax 70.000. Ya. Ini yang 2000 ini contoh mana? Contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya ini. Ya. Kemudian beban pajak tahun bersangkutan berapa ribu? 4.000 itu terkait dengan utang pajak kini 16.000 ya, sama deferred tax deferred tax ini, deferred tax aset ya, aset ya. Deferred tax apa ini? Jadi kalau dia berarti kan ini menambah ya, menambah itu termasuk deferred tax aset ya, itu aset ya. Jadi utang pajak 16.000, perbedaannya 12.000 ya. Ya beban pajak lagi oleh perusahaan 8.000. Jadi di pihak pajak itu seperti lebih rendah pada daripada beban pajak lagi oleh perusahaan. Yang menimbulkan apa? Deferred tax liability ya, tax liability. Ini deferred tax liability 12.000 ya. Kalau deferred tax aset ya, liability. Nah ini perbedaan spesifik ya. Jadi perbedaan spesifik itu temporary different, tersebelah temporary different ya. Perbedaan itu disebut tersebelah deferred tax liability. Kalau deductible temporary different itu menimbulkan deferred tax asset. Ya. Ini taxable temporary different ya, di mana pajak ke depan itu akan lebih tinggi ya. Kalau bukan deferred tax liability. Deductible temporary different jadi pengurangan pajak, pengurangan tagihan pajak lah ya, ke depan itu. Ini bukan deferred tax asset. Ya. Jadi revenue atau gain itu taxable setelah mereka diakui sebagai financial income. Ini penjelasannya. Itu berdifferent itu ya. The originating and reversing aspect of temporary different. Jadi originating temporary different, perbedaan yang awal itu dilihat apakah perbedaannya deferred tax asset atau deferred tax liability. Nah, maka berikutnya sebagai berdampak pengurangan perbedaan itu. Jadi perbedaan awal antara book basis dan tax basis bisa menimbulkan aset atau liability. Ya. Kemudian berikutnya reversing different terjadi pada saat meliminasi temporary different yang di awal tadi di periode sebelumnya. Ya, kemudian meremove terkait dengan tax expense pada periode deferred tax record. Tax record bisa deferred tax liability, bisa deferred tax asset ya. Itu yang temporary different. Sekarang berikutnya jenis perbedaan kedua adalah permanent different. Jadi perbedaan itu ada dua, temporary different sama permanent different. Perbedaan muncul karena
laba kena pajak di perusahaan sama pihak pajak itu beda. Artinya SPT sama beban pajak beda. Nah, perumahan different, kalau temporary different itu perusahaan itu tidak akan mengadjust beban pajak diakui miskin jadi perbedaan. Sehingga menimbullah deferred tax liability, deferred tax asset, perasaan adjustment, dan pengakuan beban pajak itu. Tapi kalau permanent different, perusahaan itu pasti mengadjust beban pajaknya. Kenapa? Karena dia tidak bisa di reverse di tahun berikutnya. Kalau tahun different, kenapa tidak di-adjust? Karena akan bisa di reverse tahun berikutnya. Ya. Di pihak pajak ini masalah timing aja. Tidak lakukan adjustment beban pajak, tapi di reverse ya. Maka menimbulkan menimbulkan deferred tax asset sama deferred tax liability. Tapi kalau permanent different enggak. Different itu jadi perbedaan, itu perusahaan harus mengadjust beban pajaknya. Ya. Jadi kenapa? Karena perbedaan itu misalnya jadi misal di item itu dia dimasukkan dalam perhitungan pre-tax financial income, ya. Tapi di dalam perhitungan beban pajak, tarif pajak tidak dimasukkan selamanya. But never, tidak akan pernah di selamanya. Ini karena tidak ada reversing ya, maka harus di-adjust di beban pajak perusahaan. Kemudian bisa juga di taxable income, ya, taxable income itu dimasukkan, tapi di perusahaan tidak dimasukkan selamanya, ya. Maka itu not reverse, tidak ada di reversal di tahun berikutnya, tidak ada pembalikan tahun berikutnya, di selamanya. Sehingga ini berpengaruh hanya pada periode di mana dia terjadi, ya. Tidak ada pengaruh periode berikutnya, ya. Sehingga dia munculkan future taxable deductible amount, dia tidak munculkan deferred tax asset yang deferred tax liability menunjukkan future taxable, deductible amount menunjukkan deferred tax liability, ya. Sehingga tidak ada deferred tax konsekuensi dari pengakuan, tidak ada deferred tax asset, tidak ada deferred tax liability. Itu artinya. Nah, kemudian ini ilustrasi ya. Ini soal aja, soal sifatnya menguji konsep ya. Ini soal SLC 19 ya. Misalnya perusahaan navasi ya melaporkan pre-tax financial income 80.000 ke 2019 ya. Dan berikut item yang menyebabkan taxable income, menemukan perbedaan dari pre-tax financial income, ya. Perbedaan antara laba pajak di SPT dengan pajak beban pajak diakui oleh perusahaan. Ini penyusutan depreciation on tax return lebih besar daripada penyusutan yang diakui di dalam income statement. Jadi pajak itu lebih penyusutan lebih besar pada penyusutan di ada income statement. Ya. Dari pajak itu perusahaan garis lurus ya. Lurus kerangka di perusahaan bisa saldo menurun, bisa angka tahun ya. Kan ini perbedaan ini. Perbedaannya sifatnya bukan permanen tapi temporer. Yang kedua, itu sewa yang dikolektif di tax return lebih besar pada sewa yang diperoleh di consignment. Itu besar 7.000. Ya.
Jadi di tax return itu sewa regulasi itu lebih tinggi. Berapa perusahaan lebih rendah menghadapi? Karena udah ada fee tahun sebelumnya kali, karena piutang ya. Kalau piutang kalau udah ada fee pendapatan sebelumnya. Kalau pajak ngakui pendapatan saat itu tagihan piutang itu ngakui pendapatan saat ditagihnya. Bisa jual kredit 110.000 ya. Saat jadi piutang kredit tidak akui oleh perusahaan, tidak akui oleh pajak, jadi perusahaan akui. Saat tagihan itu di koleks, perusahaan ngakui pajak mengakui perusahaan enggak. Karena dia perusahaan itu adalah case basis, pajak case basis, perusahaan accrual basis. Now, when population appear as expand di income statement. Jadi ini terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Ada beban daki 11.000 social cost ya. Di laporan keuangan ada, tapi di pajak nggak ngakui itu selamanya. Ya. Gitu. Jadi dari pajak 30% setahun sama, bisa memperkirakan untuk melaporkan taxable income in all future years. Jadi tidak ada deferred tax di awal tahun 2019. Ya. Dianggap terjadi tahun 2019 semua ya, baru. Jadi financial income ini seperti ini. 40.000 jadi ini ya. 40.000 ya. Dan juga kata taxable income. Taxable income itu berarti apa itu? Taxable income itu kan menyebabkan SPT-nya itu lebih rendah ya, dibandingkan beban pajak bagi perusahaan. Jadi kalau 80.000 financial income, maka biasanya lebih taxable income-nya pasti lebih rendah, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ya. Jadi karena SPT lebih tinggi pada itu. Taxable income di 10.000 karena sedangkan ini deductible ya, deductible. Ya. Taxable income ya. Ini bukan deductible. Bukan taxable, ini salah. Ini deductible income maksudnya. Deductible income ya. Taxable income. Keliru nih. Jadi taxable income ya. Tapi perbedaan ini bukan deductible ya, deductible. Saya nggak tahu deductible sini. Nggak ada ya. Jadi karena dari ke penjelasan ini tax representasi kan di teks itu ada, di perusahaan nggak ada ya, nggak ada. Ini besar ya. Jadi aset depresiasi lebih besar, maka itu akan dikurangi lagi ya, depresiasi. Lalu berikutnya recollection terlalu ada kelebihan ya, maka akan ditambahkan. Ya. Gitu. Karena kalau permanen ini kan yang kedua ini adalah sifat temporary. Permanen itulah dengan beban polusi itu ya, di 11.000. Ya. Jadi permanen ini menyebabkan pendapatan di perusahaan kan lebih kecil ya, tapi pajak kan tidak ngakui, maka tambahkan lagi. Jadi misalnya beban penjutaan nih, beban penjutaan di TLC itu lebih besar ya, besar ya, sehingga di perusahaan kecil maka perusahaan dikurang lagi 15.000. Sama recollection itu terlalu tinggi ya, maka di perusahaan ditambahkan lagi. Kemana lah di perusahaan itu sudah dikurangi, tapi pajak ngakui, maka tambahkan lagi. Maka taxable income-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ya, kenapa lebih tinggi? Karena pertama dia mengakui
tagihan dari customer itu diakui sebagai pendapatan, padahal perusahaan kan nggak ngakui sebagai pendapatan. Kan? Maaf ya, saya ada itu. Jadi kemudian juga berikutnya, kita tersebar income 102.000 ya. Di soal nggak ada 102.000, jadi kita aja menanalisis ya. Kalau 80.000, kalau seandainya di pajak itu ngaki visitan, kita enggak, berarti kita dikurangi. Itu mendapatkan ke angka berapa sih tersebar income di pihak pajak itu angkanya. Kan belum kita di soal. Dengan kelebihan sewa, sewa yang dikolek ya, tagihan piutang. Pajak mengakui tagihan piutang sebagai pendapatan, pada perusahaan enggak, tambahkan lagi. Jadi itu menyebabkan kelebihan dari pihak pajak. Kemudian permanen itu di pihak pajak itu tidak mengakui beban 11.000. Itu bisa mengakui, kita tambahkan mendapatlah angka tersebar income 102.000 ya. Gitu. Ini memang nggak gampang sih kalau sudah nggak kuat risikonya, nggak gampang juga ya. Sehingga income tax yang ditagihkan oleh pihak pajak itu 3.600. Dan berikutnya reversalnya. Kalau di sudah reversalnya lah, itu karena ini pertama kali terjadi perbedaan ya, maka excess depresiasi itu menunjukkan deferred tax liability ya, deferred tax liability. Kalau deferred tax liability bukan karena beban usutan yang diakui oleh pihak perusahaan itu kan pihak pajak kan lebih tinggi, perusahaan lebih rendah ya, sehingga nanti pajak dibayar oleh perusahaan lebih rendah. Padahal beban diakui lebih tinggi, ini bukan deferred tax liability. Jadi kalau excess dan collected ya, kenapa di aset? Karena perusahaan itu tidak mengakui tagihan itu sebagai pendapatan, dengan pajak mengakui sebagai pendapatan. Sehingga SPT dari pihak pajak itu lebih tinggi pada beban pajak dari perusahaan. Lebih tinggi sehingga dibayarkan SPT. Kalau dibayarkan setelah jadi kelebihan beban pajak. Namanya deferred tax aset ya. Ini betul-betul analisis harus kuat nih ya. Konsentrasi juga. Kalau permanen tidak ada reversal, itu sekarang tidak ada reversal. Tidak ada reversal berarti perusahaan harus mengadjust beban pajaknya ya, beban pajak. Ya. Gitu. Jadi kita perhatikan ya. Jadi income tax payable income 27.000 sama 16.000. Sekarang permanen kan enggak. Permanen itu nanti akan merubah beban pajak. Beban pajak berapa? Income tax expense perusahaan lah. Kita lihat dulu di deferred tax asset lah 8.100 ini ya. 100 ya. Jadi deferred tax liability bukan 4.800. Income tax payable berapa? Itu 102.000 kan, 100.000. 3.600 ya. Nah, sehingga income tax expense ini berapa? 30% ya. Dikurang 80.000. 30% kali 80.000 ditambah 11.000. Itu dapatnya. Jadi uang pajak dari perusahaan itu 30% kali 80.000 ditambah 11.000. Dapatnya lah 27.300. Jadi bukan 30% dari 80.000. 38 kan itu jumlah berapa tuh? 38 kan dapatnya 16 ya, bukan 16.000 tapi 30% dari 80.000 tambah 11.000. Dan itu permanen. Permanen itu kan perusahaan mengejas tuh. Jadi wah kalau pajak nggak ngakui berarti dia akan keluarkan lagi beban itu, beban CSR sehingga 80.000 tambah 11.000 kali 30%. Jadi 91.000 kali 30% dapat 7.300. Ini dapatnya 300 ini. Jadi 7.300 bukan dari dari deferred tax liability tambah income tax payable dikurang deferred tax asset. Bukan itu dapatnya. Dapatnya dari 30% dari 80.000 ditambah 11.000. Ya. Ini kalau sejauh kunci saya nggak ngerti itu 7.300 dari mana. Kalau dosen saya lu tuh di Sahabat Akuntansi tahun 80-an, kalau nggak ada itu disalahkan jawaban saya. Coret habis. Bila kunci ini.
Jadi saya waktu yang seperti ini nggak ada penjelasan, dianggap salah. Dia nggak isi tanda asal dari mana disalahkan. Ya. Jadi kalau saya nilai objektif kayak gitu, semua nilai saudara itu nol semua itu, nol semua, karena ada kunci semua. Ya, nggak ada penjelasan dari mana. Ya, karena mereka dosen saya dikasih dua, dia kunci dan nyontek ke temannya. Teman juga kan dia nggak tahu asal di mana. Jadi akhir, wah ketat nih nilai dulu ya dosennya. Sekarang mana ada dosennya ngasih nilai tinggi sekali karena takut mahasiswa menilai dia jelek ya, nilai etomnya jelek ya. Jadi dosen berusaha supaya mungkin ngasih nilai, sehingga racun buat mahasiswa apa IPK 3,8 ditanya nggak tahu apa-apa. Banyak sekarang mahasiswa 3,8 IPK-nya ditanya tentang pelajaran nggak ada yang tahu, akuntansi pasti banyak nggak tahu ya, nggak tahu ya. Nilai akuntansi keuangan menengahnya nilainya tidak menggambarkan kemampuan ya. Lebih tinggi nilainya ya. Jadi bagi saya sih ngasih nilai itu nggak ada kalau demi kepentingan saya sih ngasih nilai tinggi sudah nggak ada masalah ya, supaya sudah menilai saya bagus ya. Kadang-kadang pun udah setinggi nilai maksudnya tahunya nilai saya nggak bagus, kadang-kadang ya banyak itu ya. Apalagi kalau saya nilai nggak bagus itu parah lagi kan, parah lagi ya. Bagi saya nggak masalah tes nilai ya, masalah. Tapi racun buat saudara, IPK sudah tinggi itu. Nah, IPK sudah tinggi sekali. Aduh, IPK-nya luar biasa sekarang. 3,8, 3,7 ya. Saya IPK saya dulu 3,23. Bayangin, zaman dulu 3,23 IPK saya. Dan di angkatan saya itu paling 5 orang di atas 3 itu. Dari 100 orang, 5 orang di atas 3. Bayangkan sudah. Kalau sekarang, 70% IPK di atas 3. Ya, 70%. Kebalik loh. Itu dari 5 orang, mungkin IPK di atas 3 itu mungkin 10 orang. Dari 100 orang itu 10 orang ada ya. Tapi 3,0, 3,01. Itu 10% nih, Bang. 10%. Dan 90% IPK di bawah 3. Kalau sekarang kebalik, 10% IPK di bawah 3, 90% mungkin di atas 3 IPK. Atau paling tinggi 80%. Saya lihat datanya saya lihat 80% IPK atas 3. Ya, 3. Ya. Maka dulu itu kalau IPK atas 3 ya paling luar biasa belajar tuh. Luar biasa belajar, bukan sama membanggakan diri ya. Luar biasa. Tapi sekarang IPK atas 3 dikatakan luar biasa belajar ya. Asal jawabnya dapat aku ya. Gitu. Ya sudah tahu lah, sudah bisa ukur diri saudara lah ya. Mungkin intermediate. Jadi lihat aja intermediate sama saya itu. Nggak dapat ujian dapat A juga A ya. Tapi anehnya mahasiswa juga yang bikin racun itu Pak. Begitu A, dia merasa jawab ujiannya udah benar, nggak mau belajar, itu repot sekali itu. Sehingga kesalahan-kesalahan itu kebawa untuk pekerjaan. Wah, saya jawab ini ujian dapat A juga Pak katanya. Wah, itu bikin nanti di praktek itu ujian yang sesungguhnya di praktek, bukan di perguruan tinggi ya. Tinggi itu ujiannya mah bias sekali itu. Bias sekali. Ya. Ya aja nanti siapa yang sukses di praktek karirnya, terutama jabatan profesional ya. Kalau jabatan politik enggak ya. Yang profesional itu pasti pintar. Yang politik enggak, politik itu orang bodoh bisa jadi presiden juga. Orang-orang itu bisa jadi menteri juga. Kalau politik beda. Itu orang profesional enggak. Orang profesional itu pasti enggak pintar, enggak bakalan naik. Profesional. Ya. Tapi kalau politik kita akan lain ya, kita akan lain politik. Jadi Singapura politik itu orang pintar. Ada syaratnya. Singapura itu ada syarat kalau tujuan politik itu pasti lulusan university deh. University itu pasti SMA orang pintar. Ini sudah mengklaster penduduknya tamat SMP dari klaster SMP yang hanya boleh sampai SMA. Ada klaster pertama hanya sampai SMP aja, nggak usah ke SMA, SMK. Yang kedua SMP bisa ke SMK tapi nggak bisa SMA. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang kalau sudah SMP berarti langsung bekerja. Kalau dia bisa terus ke SMA atau SMK, nanti
Yang ketiga itu kalau dia SMK, ada lagi itu SMK-nya bisa ke politeknik ya. Itu nggak boleh ke politeknik, sampai SMK aja. Atau kalau SMA itu juga bisa ke university, ya. Itu bisa juga nggak university langsung bekerja, teman SMA langsung bekerja bisa juga. Ya. Nah, yang jadi otomatis apa? Yang sarjana university pasti orang pintar, pasti kan orang pintar. Ya, jadi nggak ada istilahnya orang yang PK pas-pasan tuh SMP, susah belajar SMP, nggak bakal bisa kuliah di university, nggak bisa, ya, nggak bisa. Di kan university cuma pemilik pemerintah kan, kalau di klaster itu, ya. Sehingga yang masuk ke dunia politik, dunia profesi yang lulusan university, apa yang nggak pintar. Kalau kita kan enggak ya, kita semua berhak kuliah di university ya. Semua warga negara berhak kuliah di university. Sehingga university itu proses kan berbahaya kan, berbahaya. Proses university itu berbahaya, karena terutama gini nilai. Seperti di PTS lah. PTS itu nilainya mahasiswanya nggak bisa apa-apa, dapat A juga. Ya, A juga. Kalau di di Singapura nggak lagi, udah pintar kok, pasti A lah. Ya, itu. Saya juga lagi ya. Lagi. Ya. Kemudian tax rate consideration, pertimbang tax rate ya. Itu isu berikutnya. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan itu enacted change, ada perubahan dalam pajak. Tadi kan pajaknya kan sama aja setahun. Kira di depan pajaknya 30%. Tapi kalau berubah gimana? Berubah itu nanti akan terjadi, ada beberapa dari deferred liability, aset itu yang belum di reverse. Karena ada perubahan pajak atau kurang reverse-nya atau lebih reverse-nya bisa juga. Ya. Jika ada dari pajak baru sehingga tidak menyebabkan jadi butcher shares ya. Directed. Jadi uang ini uang perusahaan ya. Uang harus menggunakan current rate. Jadi baru harus digunakan ya. Ini ya uang. Ini uang ini nama perusahaan. Kita ada uang grup ya. Uang grup ini pada akhir tahun 2016 itu mencatat ada kumulatif depository different 300.000 ya. Itu sebagai berikut ya. Berikut. Jadi misalnya basis depreciable asset itu 1 juta. Take basis dengan depreciable asset ya itu 200.000 ya. Misalkan buku perusahaan beban besutannya lah 1 juta, berikan pajak 200.000, sehingga ada berarti temporary difference 300.000 ya. Di mana nih yang paling besar kan perusahaan, berarti perusahaan laba lebih rendah pada itu pajak itu lebih rendah ya. Pajak itu berlaba lebih tinggi ya, lebih tinggi pajak, sehingga dari pajak SPT lebih tinggi pada beban pajak. Jadi dibayarnya lebih, beban ekuiti berarti ada piutang di deferred aset. Deferred aset menunjukkan deferred aset. Nah itu akan di reverse masukkan taxable amount ya di masa depan ya. Dimana akan ditemukan seperti ini, misalnya wujud taxable amount kan 80.000, 17 ya. 2000 dia mana datang ya. Kemudian 2000 cuma 300.000 kan, 300.000. Jadi wujud taxable amount 2017 80.000, 2018 10.000. Ini di reverse nih, 700.000 reverse selama berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Jadi nanti akan wujud taxable amount-nya. Ini kan perusahaan udah tinggi nih, pajak itu nanti akan meningkat penyesuaiannya 80.000, 70.000, 60.000 ya. Biasanya 40%. Jadi deferred liability 22.000 ya, total liability. 22.000. Jadi 32.000, 20.000
Nah, kalau tarif pajak 2019 30%, berarti yang di itu berapa? Lebih-lebihnya 21.000. Padahal di tahun 30.000, di tahun 2016 itu kan masih 40% tuh. Persen dari 300.000 berapa? Lebih berapa itu? Oh, 270.000 kan? Berapa? 30% dari 300.000 dari 40% berapa? Berarti 120.000. Nanti di reverse. Reverse-nya karena ini tarif pajak 2019 lebih kecil, 2020 lebih kecil lagi, 2021 lebih kecil lagi, sehingga jumlahnya ini hanya 108. Harusnya kan 120.000 itu. 300.000 kali 40% kan 120.000. Ini 108. Masih kurang, reverse itulah sebesar berapa? 12.000 ya. Kurang 12.000. Ya. Jadi ya debatability akhir tahun 2016 ya. 2016 itu kan 2016 dia 108.000 ya. Karena dia dikurangkan. Jadi kalau dipikirkan akan turun, maka debatability 2016 itu bukan 120.000, bukan 40% ke 300.000, tapi 108.000 ini ya. Gitu. Ya. Boleh pikiran nggak ada kenaikan, tapi kalau dia nggak tahu bahasa 2019 35% ya tarifnya, tahu mendadak pemerintah 10% ya, maka dia harus mengadjust tuh debatik liability yang diakui 40% 300.000 dia adjust. Tapi kalau dia tahu jauh dia sudah langsung mengakui 108.000 ya. Jadi harus mencatat perubahan itu ya, perubahan revisi itu. Ya. Ini contoh misal asumsi bahwa Desember 2018 new income tax act itu setuju untuk merubah tax rate dari 40% 30% ya. Nah, itu ya. Efektif 1 Januari 2020 ya. Jadi 2020 efektifnya ya. Kemudian jika hostel cost memiliki one temporary difference di awal tahun 2013 adalah 3 juta, kelebihan dari depresiasi, sehingga deferred liability jumlah berapa? 3 juta kali 40%, jadi 1,2 juta ya. Januari 18. Nah, jika tersebut amount terkait dengan different ini sebelumnya terjadilah 2021, maka deferred liability dah kira 2018 hanya 1 juta. 1.100.000 kan 1.200.000. Maka padahal di awal sudah catat 1.200.000 ya. Ini 1.200.000 man. Karena kan ada penurunan tarif pajak ya. Maka dengan demikian dia harus mengadjust ya. Mengadjust berapa? Deferred liability itu harus di debit 100.000 ya. Adjust di akhir tahun 2018 itu. Adjust deferred liability 100.000, take account expense, adjust account expense 100.000. Karena ada kemungkinan dia udah tahu 2019 sudah tahu kan, sudah tahu efektif di tahun 2020. Sehingga deferred liability tahun 2018 itu di akhir tahun setelah pengumuman di adjustnya dengan mengurangi deferred aset dari 1,2 juta dikurangi debit 100 juta. Jadi sehingga 1 juta 100 ya. Ya, 100. Nah, bagaimana mencatat untuk net accounting for net operating loss? Kalau jadi rugi ya. Jadi bagaimana operating loss ya? Deductible spend exceed taxable amount, di mana deductible spend-nya lebih dari taxable amount. Nah, undang-undang pajak memungkinkan pembayaran kembali atas loss ya di setahun ya. Itu di offset ke profit tahun lain ya, di carry back atau di loss carry forward. Sepanjang dia untuk kayak misalnya bisa carry back ya, tahun sebelumnya rugi juga, berarti nggak bisa carry back mengurangi beban pajak tersebut karena rugi juga sebelumnya. Kecuali kalau laba kan semua laba sekarang rugi ya, maka bisa di carry back itu ke belakang karena laba ini mengurangi di refundable. Jadi kelebihan berpajak tahun lalu itu tahun sebelumnya. Nah, kalau ada perusahaan tuh gini, kalau dia mau menginstitusi kelebihan itu pasti kan diperiksa oleh pihak pajak, kelebihan diperiksa.
Jadi kalau refundable itu nggak terlalu banyak, biasanya perusahaan langsung mengikhlaskan aja ke negara ya. Jadi kalau di ketentuan undang pajak di Amerika ya, dia bisa di-clawback 2 tahun ya, 2 tahun ke belakang. Dan di carry forward-nya 20 tahun. Misalnya 2019 rugi. Rugi itu bisa di-clawback, mengurangi pajak sudah dibayarkan. Kalau dia untung 2017 2018 untung ya, maka 2017 langsung di-clawback ya. Bisa dibayar pajak sekian, bisa dikurangi dengan kerugian yang ada sekarang. Masih ada sisa ke 2018 ya. Masih ada sisa baru itu mengurangi laba kena pajak 2020. Kalau dia laba 2020 rugi nggak juga ya, ditunggu sampai tahun berikutnya ya. Begitu ya di less carryback sama less carry forward ya. Ini contoh ya, itu contoh ya. Ingat ya, carryback itu hanya 2 tahun ke belakang dan 20 tahun ke depan maksimal ya. Jadi misalnya itu perusahaan mempunyai tidak memiliki temporary atau permanen different. Tidak ada perbedaan permanen different nggak sama lah. Itu memudahkan perhitungan. Kalau ada perbedaan itu lebih ribet lagi. Maka dalam menghitung pajak di perusahaan ya, menghitung lebih kurang itu ribet ya, ribet sekali. Ya. Kalau lebih biasa sih nggak masalah. Misalnya kalau kerja di perusahaan bagi pajak, itu untuk melakukan ini perbedaan itu, perbedaan permanen sama temporary itu ribet sekali itu. Kalau udah lama-lama enggak ya. Ini misalnya tahun 2015 dia untung ya, 50.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 100.000. Kalau dia berpajak itu 17.500, 30.000, 80.000. Tidak ada perbedaan different sama permanen ya. 2015 rugi ya, rugi 500.000. Rugi itu dari Pak, dia di-clawback sampai 2016 sudah clawback ya. Jadi clawbacknya kerugiannya nanti bisa mengurangi pajak sudah dibayarkan, bisa refundable restitusi. Kalau masih bisa belum cover ke depannya ya. Ini 500.000 kan, kalau kan 300.000 berarti ada 200.000 lagi yang untuk di carry forward ya, carry forward. Ini perhatikan ya. Ini kan 2015, 16, 17 ya. Ini 2017 ya. 17 ya. Ini ilustrasinya 2015 50.000, 100.000, 12.000 ya. Karena 2018 rugi ya. Ini pajak sudah dibayarkan 2015, 17, 30.000, 80.000. Dan schedule untuk untuk kerugian ini, taxable income di clawback-nya adalah 300.000 nih, di clawback ke belakang kan. Maka 300.000, 100 sama 300.000, 300.000 ke clawback ya. Clawback-nya. Nah, ini 100 sama 100. Jadi pajak dibayarkan 30.000 bisa restitusi nih ya. Jadi perusahaan itu bisa, kalau yang tahun 2015 tidak bisa di clawback ya. Hanya 2016 saja. Ya, taxable income-nya harusnya 0 2019 2017 ya. Sehingga jadi revisi ya, ini kan udah 1.000 nih. 1.000 ya. Taxable income-nya tinggal 200.000 kan, 200.000 ya. Yang belum di-clawback kan, belum di-clawback kan 200.000. 200.000 di-clawback, tinggal 200.000. Yang masih ada belum di-clawback 50.000 ini. Nah, income televisi lah. Kalau ini kan 0 ya. Ini adalah 0 ya. Revisi kan yang tahun 2016. Ini bisa restitusi berapa? Ini bisa tarik uang lagi 30.000, tarik uang 80.000. Ya, ini refundnya 30.000 ya. Dan yang 2015 80.000. Ya. Kemudian untuk 2000 ini refundnya berapa? Di tahun sekarang di 2018 saya mengajukan refund atau restitusi sebesar 110.000 ke pihak pajak karena ada kelebihan berpajak tahun lalu, karena dia sekarang rugi. Ini tidak gampang ya, kalau sudah diperiksa itu dengan rugi sekian ya. Dan enggak dulu itu pajaknya 30.000 sampai 80.000, diperiksa itu ya. Kalau saya mau restitusi 110.000. Nah, karena baru ada sisa itu 200.000 yang belum di clawback.
Itu di carry forwardnya ke depan ya. Itu. Jadi zaman jurnalnya lah, karena ke depan itu belum ada kan sekarang itu. Maka carry back ini dicatat. Jadi income tax refundable 100.000 pada benefit due loss carry back income tax expense 110.000 ya. Jadi ini di dalam laporan barugi itu sebagai menambah ya. Menambah. Maka ada dalam ada jadi benefit namanya. Tapi di income statement itu saya lihat, ini kok ada benefit income tax expense ya ditambah. Itu benefit due to loss carry back menambah. Nah, kalau kayak itu mengurangi, dia menambah. Dia mengurangi tax expense ya, Jadi laporan keuangan seperti ini ya. Jadi operating loss-nya 500.000. Dia tambah dengan benefit due to loss carry back ya. Ini income tax benefit muncul. Jadi bukan income tax expense. Jadi sehingga net loss-nya 390.000. Jadi ruginya bukan 500.000 tapi 390.000. Ya. Jadi income tax yang taxable income akan di-carry back nantilah 80.000 ya. 80.000 itu akan di-carry back sih. Dia akan carry back ke depan ya. Jadi 80.000 ya. Jika kena carry back ke depan maka dibuat jurnalnya. Jurnal lah deferred tax asset ya, seolah dia lebih bayar ya. Padahal deferred benefit to loss carry forward 80.000. Maka di dalam laporan keuangan tambah lagi benefit to loss carry forward. Jadi akan menambah 80.000, 110.000, jadi 190.000. Jadi ruginya hanya 310.000 ya, ruginya. Bukan ruginya karena tadi yang dilihat berapa benefit di pajak itu, yang carry back 110.000, yang carry forward 80.000 yang ini. Yang sisa 200.000 ini kan ke depan nih. Maka mari catat ada deferred tax asset, benefit to loss carry forward 80.000. Ini yang benefit due to loss carry forward ini akan dilakukan adjustment nanti ya, depan. Sehingga kita lihat 2019 itu, ini maksudnya kan 2018 ya. Misalnya 2019 misalnya asumsikan dia untung lah ya. Kalau 250 ya. Ya. Nah, 250 2019 250 itu ada carry forward ya, carry forward 200 ya. Di 2018 itu ada carry back 300, ada carry forward 200 ya. 200 sehingga taxable income-nya 50.000 bukan 250 karena ada dikurangi dengan carry back carry forward yang kerugian 2018 200.000 ya. Sehingga dia membayar pajak 2019 hanya 20.000 bukan 40% dari 250, jadi 40% dari 50.000 itu sebabnya. Sehingga skedul seperti ini ya, income tax revisi 80.000 18 ya. 18 kemudian 2019 20.000 ya. Jadi jurnalnya di tahun 2019 adalah KT expense 100.000 ya. KT expense 100.000 itu dari sini ya. Deferred tax asset 80.000, kemudian deferred tax income tax payable 20.000. Deferred tax asset ada yang di itu akan di report sekarang 80.000 ini. 80.000 yang ini di report sekarang, tambah 20.000 jadi 100.000. Di 100.000 income tax expense ya. Nah, di laporan keuangan 2019 itu dicatat income tax expense adalah sekarang 20.000 tambah deferred asset yang dikurangi di deferred ini, yang deferred aset dan di debit ya, di kredit dikurangi. Ya, income-nya 110.000. Ya. Ini 2019 ini. 2019 tidak ada carry forward sama hanya utang kini sama deferred asset ya. Bagaimana carry forward itu non liquidation? Nanti dia begitu sampai 20 tahun ke depan ya. Jadi asumsi goodwill no DLC internal carry forward. Jadi tidak realisasi di tahun depan. Situasi ini GOS tidak mengakui deferred tax asset rugi carry forward sebabkan itu probably kemungkinan tidak realisasi. Sehingga yang
apa yang 110.000 ini tadi itu. Mana itu? Nah, ini ya. Benefit 2 kali back itu 110.000 ya. Tidak ada apinya. Mana? Ini. Ya. Sehingga income tax refund receivable 110.000 benefit due to loss carry back 100.000. Ya. Jadi kan buat jurnal 2018 seperti ini nih, 18 ya. Yaki segi pitang ya. Nah, kemudian 2018 income tax expense menjanjikan sebagai berikut benefit due to loss carry back. Mana? Sampai sini. Ya. Oh ini ya. Sehingga dalam 2019 itu diakui income before income tax 50.000, current apa 20.000, kemudian deferred tax 80.000, kemudian benefit to loss carry forward 40.000 dia diakui, dia dianggap ini tidak akan terrealisasi ya. Maka current ini diakuinya 20.000 ini aja. Yang 20.000 enggak ya. Depannya enggak diakui. Hanya yang akan sekarang setelah mengurangi yang apa ini dari ini ya, ini ya. Ini mana 20.000 tadi ini ya 20.000 yang di carry back saja ya, carry forward dia mengurangi 20.000 ya. Kemudian penyajian laporan neraca ya. Jadi ini hasil dari apa nih? Laporan keuangan pemeriksa aset liability ya. Jadi itu berdifferent ya. Statement. Ini penyajian di income statement sama neraca ya. Neraca. Rekonstruksi pajak ni sama rekonstruksi fisikal. Kalau diperhatikan itu perbedaan fisikal sama perbedaan rekonstruksi fisikal. Kalau diperhatikan itu namanya perbedaan fisikal, perbedaan antara laba kena pajak perusahaan dan laba kena pajak di pajak itu perbedaan fisikal. Rekonstruksi perusahaan memberikan angka rekonstruksi antara beban pajak dan produk accounting profit multiplier dikali dengan applicable tax rate. Dan disclosing juga mengenai basis applicable tax rate. Ya. Jadi sudah apa? Okey, ada pertanyaan di sini. Di komparasi example table ini ada contoh lengkap ya. Lengkap dari perbedaan pajak untuk fisikal. Dan fisikal. Ya. Di surah pelajar ni nanti pusing sampai implemented application. Apa pertanyaan sampai sini? Jadi seperti misalnya kalau yang pendek ini kepada example ini surah bahasanya sendiri ya. Ini lebih lengkap nih ya. Ini surah pelajar sendiri deh ya. Dan sudah pendek itu belajar sendiri ya. Kira ada pertanyaan sampai sini? Mbak. Nanti uji kompre. You see the same process of proposal. Masuk bimbingan saya. Lagi. Ya. Ini nanti minggu depan tu ada 2 video chapter 19 sama chapter 20 ya. Soalnya berbeda ya. Tugasnya.
Itu ada soalnya juga, soalnya saya kurangi itu. Soal saya kurangi ya. Ya, terbanyak kurang. Di 2 selesai 1 problem. Muhammad Yusuf dari mana? Sebentar. Itu Muhammad apa? Muhammad apa ni? Muhammad Ilham. Hadir Pak. Yang mana? Pak Ilham. Hadir ya. Kaluli. Hadir Pak. Jamrudin ada Jamrudin. Hadir Pak. Mana Jamrudin? Jamrudin mana Jamrudin? Hai Pak. Fadilatul. Mana namanya ni? Jamrudin belakang siapa Ada namanya? Pak. Bagian bawah Pak. Oh iya. Fadilat. Iya. Jamrudin itu nama papanya? Iya Pak. Orang mana kan? Orang Padang? Orang Sulawesi. Sulawesi. Oh, Sulawesi mah ada Hasanuddin ya. Jamrudin oh ya. Orang Iya. Padang juga sama. Padang juga sama itu ya. Ada Jamrudin juga. Sulawesi di mana? Halo, Fadilatul, Sulawesi di mana? Sulawesi Tenggara Pak. Sulteng itu di mana itu? Di Kendari. Oh, Kendari ya. Iya. Jadi kalau Makassar itu Sulawesi Selatan ya. Selatan. Iya. Kalau yang Manado, Sulut. Manado Sulut ya. Iya Pak. Kalau Sulawesi yang apa? Satu lagi Gorontalo apa? Sulawesi Tengah. Oh, Gorontalo tengah ya. Walaupun dia nggak tengah-tengah amat ya. Kalau Sulawesi Timur nggak ada ya? Nggak ada Pak. Timur nggak ada. Timur nggak ada ya. Sama Jawa Timur ada. Tapi di Sumatera itu nggak ada Sumatera Timur. Ya. Nggak ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Sumatera Timur nggak ada. Harusnya Timur itu apa? Yang Bengkulu itu apa? Lampung terus Timur. Sumatera Timur, Lampung. Tapi nggak ada ya. Sama kalau Sulawesi Timur terus yang di atas Sulawesi Selatan terus ya. Tapi nggak ada. Terlanjur dikasih nama provinsinya. Yohana. Hadir, Pak. Yohana. Patrick. Hadir Pak. Ya, Tika ada? Tika Ayu nggak ada? Ini sudah nggak ada kayaknya. Nada? Hadir Pak. Ada.
Liliana. Hadir, Pak. Siti Jumia. Siti apa? Siti Hadir, ada? Pak. Ada, Pak. Sumiati. Siti Sumiati. Ini hari hujan lebat banget di tempat saya. Ini suara saya enggak negara jelas. Indah Lestari. Hadir, Pak. Lestari. Dan Refi. Refi mana? Hadir, Pak. Hadir ya. Refi mana Refi? Saya. Hadir. Ini yang kameranya buruk Oh iya iya. Oh ya, ini ke kamera atau pakai itu? Pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Cuman laptopnya habis jatuh. Oh. Ini pakai kamera sekarang pakai HP? Pakai laptop. Pakai kamera laptop. Oh, karena jatuh jadi warna ini kayak gini. Iya, kayaknya layarnya, Pak. Oh, alah. Tadi kenapa kamu nggak telat tadi masuknya? Iya, ketiduran, Pak. Dari sahur. Oh, ketiduran. Puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa, Pak. Puasa, tiduran ya. Ini saya cek lagi absen nanti ya. Yang satu lagi itu. Apa namanya si Revi ya? Revi. Iya, Pak. Rahmanisa mana? Rahmanisa. Hadir, Pak. Rahmanisa ya. Saya belum pernah ketemu dengan saudara ya, belum pernah ya. Belum, Pak. Belum pernah. Jadi ketemu, kalau ketemu di darat pasti saya kaget lihat kamu nih. Saya antara wajah di Zoom sama kondisi saya heran kan saya nggak lihat keseluruhan kan. Siti Atika mana? Atika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Atika ya. Hadir. Terus masuk tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa nih? 2019 ya? Berarti ketemu Mas saya dong, tapi saya nggak ajar surah pengantar ya. Waktu masa baru kan saya ada ngasih pembekalan tuh. Ingat nggak sama saya? Nggak ingat lagi ya? Iya, Pak. Hah? Ingat nggak sama saya? Waktu pembekalan masa baru. Iya, Pak, ingat. Terus pernah ke ruangan saya selama 2019? Ke ruangan saya ada nggak? Pernah? Ke ruangan saya? Enggak, Pak. Nggak pernah. Belum, Kan? Pak. Maka belum pernah ketemu di saat masa baru dulu. Ini si Fania mana nih? Fania? Fania mana? Fania? Fania? Nggak ada Fanianya. Tiduran nih ya. Apa orang ini? Oh, ini Fania ni tak tahu kemana dia tu. Orang udah mudik tu. Siapa udah mudik sekarang? Udah mudik? Ada udah mudik tak? Terlalu emosi? Enggak, Pak. Mudik pun nggak apa-apa kan tetap online kan? Okay. Kalau mudik sekarang, karena kalau tanggal 6 dilarang, tanggal 7. Tanggal berapa ada mudik larang? Tanggal 6. Tanggal berapa mudik larang? Tanggal 6, tanggal 7? Tanggal 6 ya? Iya, kayaknya, Pak. Nah, pulangnya sebelum tanggal itu. Jadi kalau sudah mau mudik silakan aja, tapi sebelum tanggal 6 pulangnya. Tapi kan hampir semua mahasiswa sekarang puisi di kampung semua, kalau kecuali dia orang tua di Jakarta. Orang tuanya di luar Jakarta pasti puisi sudah luar Jakarta semua ya. Jadi nggak ada pergerakan mahasiswa mudik itu nggak ada. Jadi kalau ada mahasiswa mudik itu kayaknya nggak ada, karena sudah berada di puisi masing-masing di rumah orang tuanya. Ya, ada kuliah online. Nah, sistem depan nggak tahu nih apakah online atau offline. Kita tunggu pengumuman pemerintah ya. Jadi kalau ada offline
Nah, terpaksa di kampung itu ke Jakarta tuh, ya. Karena ada apa? Perkuliahannya blended itu, ada yang offline dan online. Ya. Nah, terpaksa itu saudara ke Jakarta menempati tempat kos lagi. Amalia mana Amalia? Hadir, Pak. Amalia. Ya. Amalia ini saya ingat baca tapi wajah ada ketemu ya, saya ketemu dia. Bulan. Hadir, Pak. Mana Bulan? Wah, dia. Ya. Silka. Silka? Hadir, Pak. Silka ya. Retno. Hadir, Pak. Retno. Farhan. Pasti beda dengan soal dipoto. Hadir, Pak. Oh iya, beda soal dipoto. Rambut udah ikat rambut dia udah. Ikat dah. Kau nggak gunting rambut kan? Iya, Pak. Digunting nggak rambut? Enggak ya? Jangan digunting ya? Iya, Pak. Ikat aja, Pak. Jangan digunting. Dari sampai panjang ke lantai. Nanti lama-lama kelihatan siapa kuntilanak tu, hati-hati kamu. Nabila. Hadir, Pak. Nabila. Dia pakai baju hitam ke bawah, rambut panjang. Jalan di tengah malamnya satu malam. Kuntilanak dia bilang. Nabila. Siapa lagi tu? Naisa. Naisa. Naisa mana? Hadir, Pak. Naisa. Naisa Niong Ya, Pak, saya, Pak. Sabelia. Sabelia mana? Sabelia enggak ada. Oh, Dinda ada enggak? Dinda ada. Hadir, Pak. Oh, Dinda ada, tapi Sabelia Ada, enggak Pak. hadir. Sabelia enggak hadir. Sabelia enggak hadir. Halo? Ada, Pak, sama. Oh, sama. Tapi Sabelia kok diam, kita Dinda. Sinyalnya, Pak, hujan. Oh. Tias ada Tias. Hadir, Pak. Tias hadir. Rini ada Rini? Rini? Ada, Pak. Mana Rini? Mana Rininya? Saya, Pak. Saputra ada, Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Ini yang enggak hadir ini. Ada semua ya? Tadi ada satu siapa yang enggak ada. Tika Ayu ada, Tika Ayu. Tika Ayu ada. Tika Ayu ada enggak? Enggak ada Tika Ayu. Mana dia? Mungkin. Ini satu aja enggak ada, Tika Ayu enggak hadir ya. Tika Ayu enggak hadir. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau nggak ada, kuliah saya akhiri di sini. So, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.